Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu lagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senantiasa saya berharap saudara semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup ini atas penyertaan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Berkat Mengalir pada Orang Benar. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini dengan hati penuh rasa syukur dan hormat. Kami bersyukur atas kasih dan karunia-Mu yang tidak terhingga, yang telah dicurahkan bagi kami melalui Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Tuhan, pada hari ini kami ingin merenungkan tentang berkat yang Engkau sediakan bagi orang yang hidup dalam kebenaran-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber segala berkat dan bahwa Engkau ingin melimpahkan kebaikan-Mu kepada semua orang yang berjalan dalam ketaatan kepadamu. Tuhan, kami mohon Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu yang berbicara tentang berkat-Mu. Ajarkan kami bagaimana hidup dengan cara yang berkenan kepadamu, agar kami dapat menerima berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita seringkali dihadapkan dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Ada kalanya kita diberkati, tapi ada kalanya juga kita merasa terbebani dengan banyak masalah dan banyak kesulitan yang terjadi. Di tengah situasi ini, Alkitab memberikan kita suatu penghiburan dan juga pengharapan melalui kebenaran firman Tuhan. Salah satu firman yang sering kita dengar adalah tentang berkat yang mengalir pada orang benar. Mari kita baca Amsal pasal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Saudaraku, ayat ini berbicara tentang kontras antara orang benar dan orang yang fasik. Orang yang benar diberkati, sedangkan orang fasik penuh dengan kelaliman. Renungan ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang makna ayat ini dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Ada 2 poin penting dalam firman Tuhan ini yang kita baca ini. Yang pertama, frasa yang berkata, berkat ada di atas kepala orang benar. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan akan menerima berkat dari Tuhan. Berkat ini dapat berupa hal materi, seperti soal kesehatan, soal harta benda, kekayaan, dan juga kebahagiaan keluarga. Namun berkat yang paling penting adalah berkat rohani, yaitu keselamatan dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang kedua, frasa yang berkata, mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan penuh dengan dosa dan penuh dengan kejahatan. Mereka seringkali menggunakan kata-kata mereka untuk menipu, untuk memanipulasi dan menyakiti orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut firman Tuhan, berkat ada di atas kepala orang benar. Mengapa demikian?
Di dalam kepala, tepatnya otak atau pikiran, kita memikirkan dan memutuskan tindakan yang akan kita lakukan. Keputusan kita sangat dipengaruhi berbagai pertimbangan atau pengetahuan yang sebelumnya sudah kita miliki. Kalau kepala kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan, kita dapat relatif lebih mudah mengambil keputusan yang benar dalam nilai-nilai kebenaran Tuhan. Namun kalau pikiran kita dikuasai berbagai keinginan daging, keinginan duniawi, kita akan cenderung dengan mudah berkompromi dengan dosa. Mari kita baca Mazmur pasal 5 ayat 12. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudaraku, ayat ini merupakan bagian dari Mazmur pasal 5, di mana Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan tentang pergumulannya melawan fitnah dan serangan dari orang-orang yang tidak benar. Di tengah situasi yang sulit ini, Daud menemukan suatu penghiburan dan juga kekuatan dalam keyakinannya akan kasih dan perlindungan Tuhan. Ayat 12 ini menjadi puncak dari Mazmur pasal 5, di mana Daud menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhanlah yang memberkati orang benar. Kata memberkati dalam bahasa Ibrani berarti mengucapkan kebaikan atau melimpahkan kebaikan. Ini menunjukkan bahwa berkat Tuhan bukan hanya tentang harta benda saja atau soal kemakmuran dalam hidup saja, tetapi juga tentang kebaikan rohani, juga perlindungan dan damai sejahtera. Frasa yang berkata, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Hal ini menggambarkan bagaimana Tuhan melindungi orang benar dengan kuasa dan juga dengan kasih-Nya. Perisai melambangkan suatu pertahanan dan juga keamanan, sehingga orang benar tidak perlu takut terhadap serangan atau bahaya karena mereka dikelilingi oleh anugerah Tuhan. Ya saudaraku, Mazmur pasal 5 ayat 12 yang sudah kita baca ini memberikan suatu penghiburan dan juga kekuatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya akan janji-janji kebenaran Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, atau menghadapi serangan dari pihak lain, dalam hal ini kuasa si jahat, kita dapat berpegang teguh kepada janji Tuhan bahwa Dia akan memberkati dan melindungi kita. Anugerahnya menjadi perisai yang menjaga kita dari segala bahaya dan dari kemungkinan kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Saudaraku, pada suatu hari di tahun 1923, ada seorang bernama Herman. Dia dipanggil ke Chicago untuk bertemu dengan presiden direktur perusahaan tempatnya bekerja. Sang presiden direktur berkata, Herman, kami akan mempromosikan kamu menjadi anggota Dewan Direktur yang baru. Herman saat itu terpana dan merasa sangat senang. Sampai kemudian sang presiden direktur mengatakan bahwa Herman harus bersedia melakukan apa yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang menjadi prinsip kebenaran dalam hidup
Herman sebagai anak-anak Tuhan. Dan saat itu juga Herman merasa sangat kecewa, lalu dia menjadi marah. Akhirnya dia berkata, "Saya tidak mau menerima posisi dewan direktur, sebab saya tidak akan menjadi boneka siapapun untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran iman saya. Bahkan, saya tidak mau bekerja di perusahaan yang menuntut untuk saya melakukan hal-hal kotor seperti itu. Saya mengajukan pengunduran diri sekarang juga." Dan 4 hari kemudian, setelah Herman menolak jabatan sebagai dewan direktur dan bahkan mundur dari perusahaan tersebut, 6 eksekutif senior dari perusahaan tersebut mendatanginya dan berkata, "Kami mendengar apa yang terjadi atas dirimu. Itu adalah suatu keputusan yang hebat, temanku, dan kami ikut mengundurkan diri juga. Kami akan bekerja untukmu." Malam itu, mereka bertujuh duduk di meja makan Herman dan sepakat mendirikan perusahaan yang baru. Perusahaan itu diberi nama Inland Container Corporation, yang kemudian bisnis ini sukses menjadi perusahaan yang besar sampai sekarang. Saudaraku, di dalam Mazmur pasal 5 ayat 12 yang sudah kita baca dikatakan, Tuhan memberkati orang benar dan memagari mereka dengan anugerahnya seperti perisai. Ya, berkat Tuhan selalu ada bagi orang benar. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk ragu hidup dengan benar dan sesuai dengan standar firman Tuhan. Jangan takut untuk hidup berbeda dengan orang dunia. Kita tidak akan rugi sebab Tuhan sendiri menjadi penjamin kita akan masa depan kita. Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan dan keuangan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Tuhan akan memberkati pasangan yang menjaga hubungannya dalam kekudusan Tuhan dan mempromosikan karir orang yang berintegritas. Tuhan akan memberkati dan melindungi keluarga yang setia dengan pasangannya, karena mereka berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Inilah janji Tuhan. Mau sesulit apapun keadaan kita saat ini, Dia, Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita tidak akan meminta-minta. Sebaliknya, Tuhan akan membuat kita memberi pinjaman bagi banyak orang lain. Tetaplah hidup dalam kebenaran, saudaraku, maka Tuhan akan menjaga hidupmu dan kita tidak akan pernah tenggelam oleh apapun juga, karena Tuhan yang menyertai hidup kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu menjaga dan melindungi pikiran kita. Setiap waktu, baik secara langsung maupun tidak langsung, godaan dosa dapat saja muncul dalam hidup kita. Kita memerlukan kebenaran firman Tuhan untuk melindungi pikiran kita dan menangkis segala godaan yang jahat tersebut. Karena itu, merenungkan kebenaran firman Tuhan hari demi hari sungguh vital bagi kita orang percaya. Ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan dan berpegang pada kebenaran firman-Nya, kita akan terlindungi dari godaan dosa sehingga kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan rencanakan terjadi dalam hidup kita.
Saat pikiran kita diisi dengan segala sesuatu yang benar dan yang kudus, kita akan lebih mudah mengucapkan dan mengerjakan hal-hal yang berkenan pada hadirat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita baca kembali Mazmur pasal 5 ayat 12. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudaraku, kata benar dalam frasa ini, dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti kata benar itu adalah sesuatu hal yang betul, sesuai dengan yang sesungguhnya atau tidak salah. Benar juga dapat dimaknai dengan adil, jujur, lurus hati, dan tidak bohong. Secara duniawi, orang benar adalah sosok yang jujur, yang adil, yang lurus hati, atau tidak bohong menurut ukuran kedagingan manusia. Orang benar adalah orang yang betul, sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, atau tidak salah menurut ukuran dunia. Dalam konteks keimanan kekristenan, orang benar adalah orang percaya yang dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang benar adalah orang yang mengutamakan kejujuran, mengutamakan keadilan, kelurusan hati, dan tidak bohong dalam standar kebenaran Tuhan. Orang benar adalah orang yang lurus hatinya, lurus jalan perbuatannya, dan lurus jalan hidupnya di hadapan Tuhan. Orang benar diberkati dan dipagari dengan anugerahnya seperti perisai. Melalui ayat ini, pemazmur mengingatkan bahwa hanya Tuhanlah yang memberkati orang benar. Hanya Tuhan yang menjadi sumber karunia bagi orang yang percaya. Hanya Tuhan yang berkuasa menganugerahkan kasih karunia bagi semua orang yang takut akan Tuhan. Hanya Tuhan yang berkuasa, yang memagari orang benar dengan kasih anugerahnya. Hanya Tuhan yang berkuasa melindungi orang yang memuji dan memuliakan namanya. Kasih anugerahnya adalah perisai orang benar. Kasih anugerahnya adalah alat pelindung dan tameng bagi orang benar. Kasih anugerahnya adalah tameng keselamatan yang sangat dahsyat dan ajaib. Sejatinya, apakah kita selalu menyadari dan mensyukuri berkat Tuhan yang tidak terhitung jumlahnya setiap saat dalam hidup kita? Apakah kita selalu mensyukuri penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita selalu mensyukuri perisai karunia Tuhan yang melindungi setiap langkah kehidupan kita? Bersyukurlah saudaraku, karena kasih karunia Tuhan telah menjadi perisai dan pelindung yang sangat luar biasa dan mengagumkan dalam kehidupan kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu nyata, baik pada masa lalu, saat ini, maupun pada waktu yang akan datang. Semua orang yang berseru dan berlindung pada Tuhan tidak akan sia-sia, melainkan akan diberkati oleh Tuhan. Percayalah saudaraku, semua orang benar yang dilindungi dan dinaungi dengan kasih karunia Tuhan akan merasa damai dalam hidupnya, merasa sejahtera dan penuh sukacita untuk selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, berbahagialah orang benar di hadapan Tuhan karena diberkati selama-lamanya. Berbahagialah orang benar yang mengutamakan Tuhan karena berkat-berkat-Nya tercurah
berlimpah-limpah. Berbahagialah orang benar yang lurus jalan perbuatannya, karena ia memperoleh perisai perlindungan kasih karunia Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang dibenarkan karena imannya kepada Yesus Kristus, karena ia memperoleh bagian kehidupan kekal di surga. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami saat ini. Ajar kami, Bapa, untuk menjadi orang benar yang menyukakan hati-Mu. Kami percaya meskipun banyak tantangan, tetapi berkat dan anugerah-Mu akan senantiasa menyertai kami. Ampuni kami, Tuhan, atas semua dosa dan kesalahan kami. Tunjukkan kesalahan-kesalahan kami kepada kami dan ajari kami jalan-Mu yang benar. Pulihkan dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Biarlah hanya karena kasih Engkau saja, ya Bapa, kami boleh memiliki keselamatan untuk bertobat, kembali pada jalan kebenaran-Mu, supaya rancangan-Mu yang baik boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami, untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan iman percaya kami pada kehendak-Mu. Kami mau seturut akan kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus,
menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.